Halo? Halo? Podcast Network Asia. Cantik itu harus luar dalam. Selain penampilannya cantik, perempuan juga harus well educated. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Martha Tilaar, seorang pengusaha sukses yang punya misi untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal Indonesia. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Martha Handana yang kini dikenal dengan nama Martha Tilaar lahir pada tahun 1937 di Kebumen, Jawa Tengah. Dia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Martha mengaku kalau di dalam keluarga dia merupakan anak yang paling bodoh di antara para saudaranya. Maklum saja, dirinya suka mendapat nilai buruk di mata pelajaran sekolah. Namun, Martha mengakui kalau orang tuanya sangat bijaksana dalam mendidik anak-anaknya. Mereka mengingatkan Martha kalau Tuhan memberikan dirinya panca indera yang lengkap. Maka, dia harus menggunakan anugerah tersebut dengan sebaik-baiknya. Orang tuanya juga mendorong Martha untuk menjadi anak yang aktif dan kreatif. Inilah yang membuat dirinya menjadi orang yang ringan tangan, bersedia bekerja keras pada setiap kesempatan yang muncul. Martha mengingat masa kecilnya dengan pohon mangga saat berumur 9 tahun. Waktu itu, keluarganya memiliki kebun yang berisi pohon mangga yang luas sebesar 10 hektar. Keluarganya lalu mengajarkan Martha untuk berdagang. Jadi, ketika pohon mangganya berbuah, dirinya lalu diminta untuk berdagang di depan rumah. Ini merupakan cara orang tuanya untuk mengajarkan Martha dalam berbisnis. Pelajaran orang tuanya tidak berhenti di situ. Martha pun didorong untuk berjualan banyak hal, mulai dari gelang, keripik, kacang, dan sebagainya. Bukan hanya itu, ayahnya juga mengajarkan Martha untuk bermimpi yang besar, mulai dari yang kecil, tapi bertindak dengan cepat. Dia lalu menjalani perjalanan ini dengan sepenuh hati. Uang hasil berjualan lalu digunakan sebagai tambahan uang saku. Martha kecil juga merupakan anak yang dianggap tomboy karena tidak suka merawat diri. Inilah yang lalu membuat ibunya mengirim Martha ke seorang ahli kecantikan tradisional asal Yogyakarta. Pendidikan Martha pun berlanjut hingga ke perguruan tinggi di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta atau sekarang dikenal dengan nama UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Dirinya juga sempat menjadi guru selama 5 tahun sebelum akhirnya menikah dan mengikuti suami ke Amerika Serikat karena ditugaskan ke sana. Didikan masa kecilnya untuk berusaha membuat Martha tidak berdiam diri saja selama ada di sana. Dia pun berpikir untuk mencari tambahan penghasilan selama suaminya bersekolah di sana. Dia sempat membuka jasa penitipan anak sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan di Academy of Beauty Culture. Saat Martha menjalani pekerjaan di Amerika Serikat, suaminya lalu kaget karena penghasilannya pada masa itu 10 kali lipat lebih besar daripada beasiswanya. Suaminya lalu mendorong Martha untuk terus bekerja dan menggunakan uangnya untuk melanjutkan pendidikan. Di sanalah Martha mulai mendalami soal kecantikan. Ada sebuah pengalaman yang menyadarkan Martha atas kekayaan budaya Indonesia. Saat menulis tugas akhir, dosennya meminta setiap murid untuk membuat makalah tentang budaya asli rias wajah di negaranya masing-masing. Inilah yang membuat Martha baru sadar kalau selama ini dirinya hampir tidak tahu apapun tentang budaya rias wajah di Indonesia. Dirinya pun berdoa dan bertekad, apabila lulus, maka Martha akan mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari kekayaan budaya kecantikan Indonesia. Sesampainya di Indonesia, keinginan Martha untuk mengenalkan dan melestarikan budaya kecantikan Indonesia ternyata tidak mudah. Martha bercerita, dulu dia sampai harus belajar dari satu dukun beranak ke dukun beranak yang lain. Bahkan, orang sekitarnya menganggap Martha sebagai orang gila yang ingin cepat kaya karena mempelajari hal-hal yang dianggap berbau mistik. Martha memulai bisnisnya dari sebuah salon kecantikan kecil yang didirikan di sebuah garasi milik orang tuanya berukuran 4x6 meter pada tahun 1970. Saat awal, tidak ada orang yang datang ke salonnya. Maklum saja, sebagai salon baru, Martha harus bisa membuktikan diri. Terpikirlah sebuah ide. Martha melakukan promosi kalau dirinya merupakan ahli kecantikan lulusan Amerika Serikat.
Dia pun lalu mencari tukang koran dan meminta izin untuk memasukkan brosur usahanya. Dari situ, salonnya mulai dikenal dan didatangi banyak orang penting. Mulai dari istri duta besar, khususnya dari Duta Besar Amerika Serikat. Para istri duta besar yang puas lalu mempromosikan usaha Martha kepada para istri pejabat Indonesia. Dalam waktu 6 bulan, bisnisnya sudah berjalan dengan sangat baik. Martha pun bisa pindah ke salon yang lebih besar. 2 tahun kemudian, dia berhasil membuka salon keduanya di Bilangan Cipete, Jakarta Selatan. Di salon inilah, dirinya mulai memperkenalkan perawatan kecantikan tradisional yang berbasis tanaman herbal. Martha punya prinsip kalau cantik itu bukan hanya dari luar, tapi juga harus dari dalam. Jadi, bukan hanya kecantikan dari luar yang dijaga, namun juga kesehatan di dalam diri juga harus dijaga. Itulah yang membuat dirinya bukan hanya fokus pada salon kecantikan, tapi juga mulai mengembangkan jamu. Pada tahun 1977, Martha mendirikan PT Martina Berto bersama 2 mitranya yang lain. Perusahaannya pun meluncurkan merek Sari Ayu sebagai produk kecantikan dan jamu modern. Perjalanan bisnis Martha tidak selalu berjalan mulus. Dia pernah dipandang sebelah mata karena statusnya sebagai perempuan. Saat itu, Martha sering ditolak oleh bank saat mengajukan kredit usaha, karena mereka merasa kalau pinjaman tidak bisa diberikan kepada wanita. Tantangan lain juga muncul saat Martha berusaha memasarkan produknya di pusat perbelanjaan. Produknya dianggap tidak layak untuk dijual di sana, karena dianggap mistik dan tidak terbukti secara ilmiah. Maklum saja, ramuan tradisional pada masa itu masih dianggap sebagai produk kampungan. Pola pikir masyarakat masih mengagungkan produk yang berasal dari luar negeri, khususnya dari barat. Tantangan demi tantangan tidak membuat semangat Martha luntur. Dia terus bekerja keras dan membuktikan produknya akan sukses di kemudian hari. Kini terbukti, produknya yaitu Sari Ayu sudah berjajar dengan merek lain di pusat perbelanjaan di Indonesia. Pada tahun 2018 lalu, Martha mendapat penghargaan dalam KTT Global Compact Leaders PBB atas usahanya dalam memberdayakan ribuan perempuan di Indonesia. Dengan rendah hati, Martha pun mengaku bingung, karena dirinya hanya seorang bakul jamu, tapi kok bisa mendapat penghargaan. Salah satu kontribusi Martha yang dihargai oleh PBB adalah pemberdayaan wanita melalui program pendidikan dan kewirausahaan. Jadi, melalui perusahaannya, dia mendirikan pusat pelatihan spa dan kecantikan yang memungkinkan para perempuan putus sekolah untuk mempelajari keterampilan baru, sehingga terhindar dari perdagangan manusia. Ide program pemberdayaan ini muncul saat Martha berjumpa dengan seorang tenaga kerja wanita di Hong Kong. Perempuan itu mendekatinya dan mengatakan kalau dirinya menggunakan produk Martha Tilaar. Dia juga bercerita kepada Martha kalau dirinya merupakan korban perdagangan manusia dan menderita HIV/AIDS. Cerita ini sangat berbekas di benak Martha dan membulatkan tekadnya untuk memberikan pendidikan kepada para perempuan agar mereka memiliki kesempatan yang lebih baik. Lebih hebatnya lagi, Martha adalah salah satu dari 10 penerima penghargaan dari seluruh dunia, dan satu-satunya dari Indonesia. Dia juga menjadi orang Indonesia pertama yang menerimanya, sejak penghargaan itu diadakan pada tahun 2016. Kini, Martha Tilaar Group telah berkembang pesat dan menaungi 7 perusahaan yang berbeda. Perempuan itu bukan hanya harus cantik luarnya, tapi cantik dalamnya. Perempuan itu bukan hanya cantik penampilannya, tapi juga harus well educated. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga. Mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya? Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.